Oke, dari Grosir Baju Polokarto. Mau nanya nih Mas, apakah setiap tren pasti memiliki chart pattern? Kalau yang nggak tahu chart pattern, simpelnya itu ketika kita tarik sebuah trend line, jadi kayak gini contoh, kita tarik sebuah trend line. Nah, di sini marketnya membuat sebuah pola. Jadi biasanya kalau ditarik kayak gini, oke. Ditarik trend line atas, trend line bawah, oh iya, ini pattern flag namanya. Kemudian ketika agak besar kayak gini contoh, oh rising wedge namanya. Tapi intinya di sini ketika kita tarik sebuah trendline atas dan trendline bawah, itu harganya di area-area situ-situ saja. Di sini berarti ngapain? Kita tinggal tunggu harga itu break, retest, baru sell posisi. Jadi chart pattern itu bagus seperti itu. Pertanyaannya, apakah setiap trend itu pasti ada chart pattern? Jawabannya kemungkinan besar iya. Saya contohkan ya di XAU/USD ya. Kita gunain regression trend. Contoh dari yang paling bawah kita tarik dari yang paling atas. Untuk kita perbaiki di sini. Kelihatan market di sini-sini saja. Atau membuat sebuah pola. Dan ketika kita tarik lagi yang bawah, contoh dari sini ke sini, harga itu juga ngikuti. Jadi nanti ketika harga di sini masih terus kan ngikuti terus kan, polanya masih terus. Ketika harga itu break, retest, kita bisa buy posisi. Di sini nanti juga ada pola lagi kayak gitu. Itu sih yang saya lihat dari beberapa tahun ke belakang. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Dari Queen Mahira, TP sering tidak tertrigger, malah stop lossnya mudah tertrigger, misal 1/2 atau 1/3. Gimana cara mengatasinya? Oke, jadi market itu saya contohkan di XAU. Market itu kan kita lihat ada turun, naik, turun, naik, turun, kemungkinan akan ada naik sebelum melanjutkan penurunannya. Nah, kebanyakan orang itu entry di tengah-tengah sini entry-nya. Kebanyakan stop loss-nya di atas ini, TP-nya di bawah sini. Oke. Nah, kenapa kok sering nggak ke trigger TP-nya? Terkadang ketika sudah membentuk lower low, ini higher high, higher low untuk lanjut ke higher high ya. Nah, di sini. Jadi nggak sampai TP, dia udah kembali untuk break ke trendline atas sebelum melanjutkan kenaikannya. Biasanya kayak gitu. Ini kesalahan waktu di entry. Kurang ada konfirmasi jelas. Jadi kalau mau entry harus ada konfirmasi jelasnya. Contoh, masuk ke area trendline. Oke, ke area support resisten yang lumayan kuat nih sekarang. Oke, masuk. Oke, kita sell posisi. Boom, kita sell di sini. Contoh kemarin stop loss di atas sini, TP-nya 1/2. Oke, kita cek Fibonacci-nya. Fibonacci-nya juga masuk kelihatannya. Masuk ke 61,8. Oke. Kalau dari segini 1/2 di sini, ini kan nggak terlalu jauh dari lower low. Jadi market itu kan lower high, kemudian lower low. Tapi kalau terlalu jauh TP-nya di sini, harga itu biasanya harus kembali lagi dulu koreksi sebelum lanjut ke bawah. Nah, koreksinya di sini biasanya yang kalian itu terkena. Jadi hati-hati di sana, entry cari yang konfirmasinya lebih bagus atau lebih banyak. Oke, dari Cornelius Putra Bagaskara. Mas, maaf sedikit bertanya, silahkan. Untuk mengapar pattern itu pakai apa ya? Jika menggunakan tools trading view yang mana? Oke. Pattern trading itu banyak banget. Kalian bisa cek pattern trading. Di sini ini hanya beberapa aja. Ini ada lagi banyak banget pattern, macem-macem. Gak usah dihafal, tunggu break aja sebenarnya. Cara gambarnya pakai apa? Pakai trend line. Oke, jadi saya contohkan. Oke, contoh di XAU ada pattern 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, gini kan pergerakannya. Kita tarik trend line dari atas, kemudian yang bawahnya juga kita tarik. Nah, ini adalah sebuah pattern. Namanya itu bullish flag. Ada kenaikan, kemudian ada flat turun. Bullish flag akan melanjutkan kenaikannya. Jadi XAU/USD kalau dilihat akan ada kenaikan, flag pattern akan melanjutkan ke kenaikannya. Jadi gitu untuk pattern. Saya contohkan lagi, sekarang di USD CHF kita bisa lihat bahwa harga kayak gini, kemudian harga juga seperti ini. Oh, hampir sama, berarti turun, flat pattern untuk lanjut penurunan. Jadi kalau mau narik pattern itu harus pakai trend line, jadi biar enak nanti. Tinggal yang atas dikasih, yang bawah dikasih, nanti ngikuti pasti harga. Tinggal tunggu harga break. Kalau ini breaknya ke bawah berarti lanjut untuk penurunan. Tapi sebelum dia break, sebenarnya kita udah punya teorinya. Jadi kalau harga kayak gini, contoh ini kan turun, kemudian
agak naik sedikit, akan kemungkinan breaknya itu ke bawah. Ikuti, turun, agak naik, akan breaknya ke bawah. Jadi semuanya itu sudah dipelajari sebenarnya. Oke, dari Ericsson 5170, Bang, untuk memberi ruang di sebelah kanan layar candlestick di MetaTrader Mobile 5, bagaimana caranya? Candlenya mepet banget sebelah kanan. Oke, saya contohin ya. Ini candle saya udah agak di tengah. Kalian taruh indikator, jadi klik indikator, kemudian RSI aja. Nah, nanti di bagian bawah di sini ini ada garis di sini. Nah, itu bisa kalian geser sampai kemana terserah. Kan biasanya kalau candle baru itu nggak ada ruang sebelah kanan. Jadi kalian bisa gunain RSI atau indikator apalah pokoknya yang di bawah, bisa RSI, dan nanti ditahan, kemudian langsung digeser. Kalau nggak keluar tandanya, kalian klik aja, kalian tap untuk layarnya, nanti bakalan keluar. Kalau masih nggak keluar lagi, kalau di Android biasanya ditahan baru keluar, nanti digeser baru. Nah, supaya apa sih? Terkadang orang itu suka ngelihat sebelah kanan itu kosong, jadi dia bisa analisa lebih jernih lagi. Ya, itu alasannya. Oke, dari Betan Russell, Mas, apakah akun Sen nggak bisa di leverage? Ini leverage maksudnya leverage apa ini? Kalau leverage dari broker, semua akun itu ada leverage-nya. Maksudnya gimana? Jadi tipe-tipe akun itu banyak. Ada akun Sen, akun standar, akun zero di broker. Semuanya itu ada leverage-nya. Jadi Anda itu diberi kekuatan untuk bisa membeli lebih. Bagusnya leverage di sana. Kalian contohnya modal 1 juta, kalian itu bisa membeli sampai 10 juta atau 100 juta. Itu bisa, tergantung dikali berapa leverage-nya. Katakanlah 1 juta dikali 100 kali leverage, ya berarti mendapatkan 100 juta. Anda bisa membeli 100 juta. Tetapi ketika minus sampai modalnya, itu modal Anda bakal langsung di cut. Jadi leverage di sini ada bagusnya, ada nggak bagusnya. Bagusnya kalian diberi kesempatan untuk bisa open posisi lebih besar. Nggak bagusnya resikonya berarti tambah gede. Ketika resiko tambah gede, kemungkinan hilang uangnya itu lebih besar lagi. Tuh. Leverage di sini nggak cuma ada di forex loh. Sekarang udah ada di saham. Sekarang udah mulai ada leverage-nya di Bitcoin. Sekarang juga mulai ada lagi macam-macam sekarang. Dari Bu Nagita, apa kabar Bu? Mas, gimana kita menentukan ambil profit pertama dan profit kedua? Sementara kalau buka satu posisi, apa bisa kita atur TP1 sama TP2? Saya masih bingung apa harus open dua posisi. Siap. Oke, saya contohkan di USD CHF tadi ya. USD CHF tadi kita lihat bahwa market ini turun, kemudian ada flat pattern. Di sini ini flat. Biasanya panjang dari sini itu sama seperti panjang dari sini. Ini adalah TP akhir berarti. TP akhirnya di sana. Kemudian kalau TP awal itu biasanya di harga support dan resisten yang paling dekat. Nah, di sini support resisten yang paling dekat. Jadi misalkan kita ada sell posisi, buat contoh ini ada short position, kemudian TP-nya 1:3. Kalau gagal kita gagal 1%, kalau untung kita untung 3%. Nah, ketika harga sudah nyentuh TP1, itu bisa stop loss taruh di BEP, close separuh juga boleh. Kemudian biarin sampai ke TP akhir, gitu bisa. Oke? Atau gini caranya, open dua posisi, tek kita langsung, TP yang satu di sini, TP yang satunya ada di sini. Jadi caranya macam-macam. Intinya di trading di sini bagaimana kita ngelola resikonya sebenarnya. Caranya macam-macam nggak masalah, yang penting bisa ngelola nggak kalian. Karena caranya itu pakai 20 indikator atau pakai smart money concept, tapi nggak bisa ngatur resiko, ya sama aja. See you next video. Bye-bye.